capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Onana dan lini belakang Manchester United yang jadi sorotan publik. Andre Onana menjalani awal yang kurang gemilang bersama Manchester United. Dari 5 laga di Liga Inggris sejauh ini, Onana sudah kebobolan 10 kali. Yang terbaru, Andre Onana kebobolan 3 gol saat Manchester United kalah 1-3 dari Brighton di lanjutan Liga Inggris Sabtu 16 September malam. Brighton tampil menggila dengan mencatatkan 8 tembakan mengarah ke gawang. Apa daya kiper asal Kamerun tersebut tidak kuasa menahan gempuran demi gempuran. Dilansir dari Mirror, Andre Onana dalam statistik yang tidak baik-baik saja. Onana sejauh ini tampil sebagai starter di 5 laga dan kebobolan 10 kali. Itu artinya Onana rata-rata kebobolan 2 gol per laga. Apakah itu murni salah dari Andre Onana? Nyatanya dari 5 laga, Manchester United total sudah menghadapi 29 tembakan mengarah ke gawang. Lini belakang setan merah nampaknya tidak begitu kukuh. Rafael Varane, sang bek tengah utama, mengalami cedera awal musim. Lisandro Martinez juga kerap cedera. Muncul kabar terbaru jika sebenarnya pemain asal Argentina itu belum pulih 100%. Onana mungkin membuat Manchester United lebih baik bermain dari belakang. Tetapi apakah dia bagus untuk penjaga gawang agar tidak kebobolan? Sepertinya tidak juga. Banyak yang beranggapan bahwa Onana tidak lebih baik dari kiper utama Manchester United musim lalu, David De Gea. Namun De Gea sendiri justru kesulitan dalam melakukan build up dari belakang. Namun dengan catatan minor dari sisi tembakan yang mengarah ke gawang Manchester United saat ini, tidak menutup kemungkinan jikapun David De Gea sebagai kiper saat ini juga akan mengalami nasib yang hampir serupa. Namun masih panjang musim ini. Andre Onana dan lini belakang Manchester United akan jadi PR besar untuk manajer Erik ten Hag. Apalagi mereka akan berlaga di Liga Champions, yang artinya siap-siap bertemu dengan lawan-lawan yang lebih berat. Jelang Bayern Munchen versus Manchester United, Thomas Tuchel harus duduk di tribun. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel, tidak bisa mendampingi timnya saat bertemu dengan Manchester United di laga pertama fase grup Liga Champions musim ini. Tuchel terpaksa hanya bisa menonton dari tribun. Bayern Munchen akan kedatangan Manchester United di Allianz Arena pada Kamis 21 September mendatang. Tengah pekan ini, penyisihan grup Liga Champions Grup A akan dimainkan. Dan di laga pertama, Bayern Munchen langsung akan bertemu dengan raksasa Premier League Manchester United. Pertaruhan besar mengingat laga pertama selalu sulit dan juga menentukan. Meskipun persiapan Bayern Munchen tidak terganggu, namun faktor Thomas Tuchel bisa saja menjadi penentu. Thomas Tuchel tidak boleh berada di bangku cadangan saat melawan Manchester United karena kartu merah yang dia terima saat melawan Manchester City musim lalu di Liga Champions. Ya, saat Bayern Munchen bertemu dengan Manchester City di Liga Champions musim lalu, Thomas Tuchel mendapatkan kartu merah dari wasit. Laga itu sendiri berakhir imbang 1-1 dan langkah Bayern Munchen terhenti di perempat final setelah kalah agregat 4-1. Ketidakhadiran Thomas Tuchel menjadi sedikit keuntungan bagi United. Namun mampukah pasukan Erik ten Hag tersebut memanfaatkan situasi itu? Melihat bagaimana performa terakhir United di Premier League akhir pekan lalu, tentu banyak ketidakyakinan datang menghampiri mereka. Mungkin itu adalah satu dari beberapa pertanyaan yang muncul di benak fans. Bisakah Casemiro dan kawan-kawan mendapatkan hasil positif ketika tandang ke markas Bayern Munchen yang sedang terluka? Sama seperti United, Bayern Munchen juga gagal mendapatkan 3 poin pada laga terakhir mereka. Menjamu Bayer Leverkusen dari Rotten hanya mampu bermain imbang 2-2. Satu tuntutan untuk Anthony dicabut. Winger Manchester United Anthony mulai bernapas lega. Salah satu wanita yang menuntut mulai mencabut laporan dugaan kekerasan dan juga pelecehan seksual Anthony. Dilansir dari Express, Raisa de Freitas mencabut laporannya terhadap Anthony dari kantor polisi Sao Paulo secara penuh. Dalam laporan itu, Raisa mengaku dirinya dianiaya oleh Anthony pada Mei 2022 silam sebelum gabung ke United. Dengan demikian, tersisa 2 tuntutan yang harus dihadapi oleh Anthony. Gabriel Cavalin dan juga Ingrid Lana belum mencabut segala laporan yang dialamatkan kepada Anthony hingga prosesnya akan terus berlanjut. Gabriel mengaku mengalami kekerasan dan pelecehan dari Anthony sebanyak 4 kali. Kasus ini pun ditangani oleh kepolisian Sao Paulo dan Manchester secara bersamaan. Kemudian Ingrid Lana mengklaim Anthony nyaris saja membunuhnya karena bertindak begitu kasar pada insiden yang terjadi pada Oktober 2022.
Akibatnya dia juga mengaku trauma akibat kejadian itu. Anthony saat ini masih cuti dari United. Dia tidak akan kembali ke skuad United hingga masalahnya selesai. Fokus pria Brazil tersebut adalah membersihkan namanya terlebih dahulu agar bisa tampil lebih prima ketika membela United. Apa yang menimpa Anthony sebenarnya sudah membuat kegaduhan sendiri di internal United. Kini setan merah mengalami krisis winger kanan. Sebab Jadon Sancho juga sedang dibekukan oleh manajer United Erik ten Hag akibat melayangkan kritik kepadanya di media sosial. Jelang laga Bayern Munchen versus Manchester United, dua pemain ini siap kembali. Manchester United bakal menjalani laga perdana mereka di Liga Champions musim ini, di mana Manchester United bakal terbang ke Jerman untuk menghadapi Bayern Munchen. Laga antara Bayern Munchen versus Manchester United akan berlangsung pada Kamis 21 September pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada laga kali ini, kabar bagus yang dibagikan oleh pelatih Erik ten Hag, di mana dua pemain Manchester United, Mason Mount dan Raphael Varane, diperkirakan sudah bisa tampil. Sebelumnya Mason Mount dan Raphael Varane masih harus menepi karena cedera yang mereka alami. Hilangnya kedua pemain itu tampaknya cukup memberikan dampak yang besar bagi Manchester United. Pasalnya setelah kehilangan Mount dan Raphael Varane, Manchester United juga menderita kekalahan dari Brighton di laga terakhir mereka. Kekalahan itu membuat United kini makin tergusur di klasemen Liga Inggris. Namun Erik ten Hag mengatakan saat ini Mason Mount dan Varane dalam kondisi yang cukup baik, di mana Mason Mount dan Varane diperkirakan bisa segera kembali ke lapangan. Keduanya dalam kondisi bagus, mereka akan segera kembali, ungkap Erik ten Hag dikutip dari Sportskida. Hadirnya Mason Mount dan Varane tentu akan memperkuat garis bertahan Manchester United. Varane merupakan bek tengah andalan United bersama Martinez. Dengan hadirnya kedua pemain itu tentu jadi angin segar bagi setan merah untuk menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions musim ini. Namun untuk mengalahkan Bayern, Manchester United perlu usaha lebih besar daripada biasanya. Erik ten Hag menyebut Manchester United sudah kena mental. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengomentari kekalahan timnya dari Brighton di akhir pekan kemarin. Dia mengaku performa timnya tidak maksimal dan kalah mental melawan sang tamu. Di akhir pekan kemarin, United menjamu Brighton di Old Trafford pada pertandingan pekan ke-5 IPL. Setan merah menargetkan kemenangan di laga ini setelah mereka kalah 3-1 melawan Arsenal sebelum jeda internasional. Namun sayang setan merah justru menelan kekalahan lagi. Mereka tumbang dari tangan The Seagulls dengan skor 3-1. Ten Hag percaya bahwa performa anak asuhnya sebenarnya tidak jelek-jelek amat di laga ini. Saya rasa kami bermain dengan baik di babak pertama, ujar Erik ten Hag. Menurut ten Hag, timnya mengalami kesulitan saat Brighton mencetak gol pertama. Mental timnya tidak cukup kuat untuk langsung bangkit pada saat itu. Mungkin ini merupakan dampak trauma dari musim lalu, di mana mereka selalu kalah menghadapi Brighton dan hanya menang saat mereka berada di semifinal FA Cup dengan kemenangan adu penalti. Jika Anda menganalisis permainan kami di babak pertama, kami bermain dengan gila. Kami menciptakan banyak sekali peluang pada saat itu. Namun Anda bisa melihat baru 2 kali Brighton menyerang. Mereka sudah bisa mencetak gol. Kami seharusnya bisa mengantisipasi gol itu dengan lebih baik. Dan kami harusnya bisa bangkit dari ketertinggalan itu. Kami sempat mencetak gol penyama kedudukan, namun sayang gol itu dianulir, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag sendiri tidak mau menunjuk siapa yang menjadi penyebab United kalah di laga itu. Namun dia menuntut seluruh anak asuhnya untuk introspeksi diri.